1, 2, 3, 4, 5. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ensiklopedia Lina. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial textbox pada Microsoft Word. Nah, untuk yang belum tahu mengenai pengertian textbox sendiri, bisa membaca di Google ya. Di sini kita akan membahas mengenai tutorial pembuatan textbox pada Microsoft Word. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama yaitu membuat textbox. Nah, untuk membuat textbox, teman-teman ini bisa mengklik insert pada menu. Kemudian, nah di sini ada pilihan textbox, teman-teman bisa mengklik. Nah, setelah mengklik ini terdapat beberapa pilihan tema. Nah, untuk di video kali ini kita akan gunakan tema standar saja, yaitu simple textbox. Nah, kemudian teman-teman juga dapat mengganti textbox-nya ya, mengganti bentuknya sesuai dengan keinginan. Nah, yang pertama ini ada change shape. Teman-teman bisa mengganti textbox yang teman-teman buat ini sesuai dengan pilihan yang ada pada Microsoft Word-nya. Misalnya kita buat lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, untuk video kali ini kita akan coba yang standar saja ya, yaitu segi 4. Oh iya, di sini juga ada edit point. Nah, di sini misalnya teman-teman ingin membuat textbox yang custom sesuai dengan keinginan, bebas ya. Nah, teman-teman tinggal menarik garisnya saja. Seperti ini, misalnya kita buat cekungan pada bagian atas. Nah, seperti ini. Atau mungkin juga pada bagian bawah. Nah, custom. Teman-teman bisa mengaturnya sendiri mana yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi pada video kali ini kita akan gunakan yang standar saja, yaitu segi 4. Selanjutnya untuk mengatur ukuran. Nah, teman-teman, ya saya ulangi lagi, untuk mengatur ukuran, teman-teman bisa mengklik textbox-nya, kemudian di sini ada format. Nah, di sini ada width. Width ini untuk mengatur lebar textbox-nya atau ukuran secara horizontal. Misalnya kita buat 7. Nah, kemudian di sini ada height. Height ini untuk mengatur ukuran tingginya ya, atau ukuran secara vertikal. Kita buat 0, misalnya 0,75. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada layout option. Nah, teman-teman bisa memilih layout option mana yang sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Misalnya, nah kita klik textbox-nya, misalnya teman-teman ingin mengintegrasikan textbox-nya dengan teks yang teman-teman sudah ketikkan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini textbox-nya akan terintegrasi dengan teks yang teman-teman buat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi textbox-nya akan terintegrasi bersamaan dengan teks. Kemudian di sini juga ada with text wrapping. Ini jadi textbox yang teman-teman buat ini tidak terintegrasi dengan teks. Misalnya kita klik behind the text. Maka posisi textbox yang teman-teman buat ini akan berada pada bawah ya. Bawah dari teks yang teman-teman buat. Kemudian juga misalnya ada in front of the text, maka textbox yang teman-teman buat ini posisinya akan berada pada bagian atas atau di atas ya, di permukaan dari teks yang teman-teman buat.
Nah, di bagian bawah di sini juga ada move with text. Ini artinya text box yang teman-teman buat ini akan berpindah ketika teman-teman mengetikkan teks baru atau menekan enter ya. Di sini juga ada lagi fit position on page. Nah, jadi ketika teman-teman ini membuat tulisan baru ya atau mengklik enter, maka text box yang teman-teman buat ini tidak ikut berpindah, ya sudah fix pada posisi tersebut. Nah, seperti itu untuk layout option, teman-teman bisa mencobanya sendiri ya. Selanjutnya ada pengaturan warna dan tema text box pada Microsoft Word ya. Sama seperti tadi, teman-teman bisa mengklik text box-nya. Kemudian di sini ada format ya. Untuk warnanya sendiri, teman-teman bisa mengklik shape fill. Nah, mana yang sekiranya ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini juga ada fitur gradient. Nah, teman-teman bisa mengatur gradasi jika memerlukannya. Kemudian juga di sini ada texture. Teman-teman juga bisa memilih mana yang sekiranya ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Oh ya, di sini juga ada tingkat transparansi ya. Misalnya saya ulangi lagi, di sini juga teman-teman bisa mengatur tingkat transparansi dari warna text box-nya dengan mengklik more fill color. Nah, di sini ada transparansi, misalnya kita buat 50%. Nah, jadi warna pada text box yang teman-teman buat ini ya agak transparan ya, 50%. Kemudian oh iya, di sini teman-teman bisa mengubah warna text box-nya menjadi gambar ya. Di sini ada picture. Nah, misalnya kita pakai gambar ini. Nah, maka text box yang teman-teman buat ini background-nya akan berubah menjadi gambar seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada pengaturan garis tepi. Nah, garis tepi pada text box ini juga dapat diatur. Caranya seperti tadi ya. Nah, kita klik format. Oh ya, untuk backgroundnya kita normalkan terlebih dahulu ya, agar lebih mudah. Nah, di sini ada shape outline. Nah, teman-teman bisa memilih ya. Di sini ada weight, itu ketebalan dari garis tepi ya. Kemudian ada dash ini. Dash ini pola ya, pola pada text box-nya. Teman-teman bisa mencoba sendiri mana yang sekiranya ini sesuai. Kita pakai yang standar saja ya. Kemudian ketika teman-teman tidak menginginkan garis tepi pada text box, teman-teman bisa mengklik no outline. Nah, untuk pengaturan warna ya seperti tadi, teman-teman tinggal memilih warna mana yang sesuai, termasuk juga gradasi dan juga transparansi ya. Nah, di sini ada shape effect. Nah, jika teman-teman tidak menggunakan efek pada text box, bisa menggunakan ya fitur ini. Nah, teman-teman bisa mencoba sendiri pada Microsoft Word masing-masing.
Selanjutnya untuk menggabungkan beberapa text box atau shape atau biasa disebut grouping ya. Pertama-tama ya, kita tengahkan dulu text box yang kita buat agar lebih mudah tentunya ya. Kita bisa memanfaatkan fitur rotasi ya. Position kita atur di tengah-tengah halaman. Nah, seperti ini. Kemudian, nah misalnya kita kasih panah ya, shape. Seperti ini. Nah, kemudian untuk meluruskan shape yang kita buat, meluruskan panah yang kita buat, nah kita bisa memanfaatkan fitur rotate option. Nah, ketika teman-teman membuat panah secara vertikal dan teman-teman ingin meluruskannya, nah untuk width-nya, absolutnya teman-teman bisa menggantinya menjadi 0. Nah, maka panah yang teman-teman buat ini akan menjadi lurus. Nah, akan tetapi jika teman-teman menginginkan garis panahnya lurus secara horizontal, sama seperti tadi, nah yang kita ganti ini menjadi height-nya, kita nolkan. Nah, maka tipu. Kita nolkan, maka panah yang kita buat ini akan lurus. Nah, lurus secara horizontal. Langsung saja. Nah, untuk menengahkannya sama seperti tadi kita gunakan fitur more rotate option. Positionnya kita ganti center. Nah, ini sudah berada pada tengah-tengah halaman. Nah, untuk tingginya kita sesuaikan saja 1 cm. Nah, kemudian untuk mengatur ketebalan dan juga warna sama seperti text box tadi ya. Kita buat satu saja ini. Warnanya kita buat hitam. Nah, selanjutnya untuk menggandakan text box-nya, teman-teman bisa mengklik text box-nya, kemudian teman-teman bisa mengklik atau menekan tombol Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini. Sama juga pada shape, teman-teman jika ingin menggandakannya bisa mengkliknya terlebih dahulu, kemudian menekan Ctrl C, Ctrl V. Seperti itu. Ya, kita gandakan lagi text box-nya. Kita mencoba membuat diagram alir. Misalnya di sini ada pendahuluan. Kemudian di sini ada isi. Di sini penutup. Selanjutnya teman-teman bisa memanfaatkan fitur grouping. Nah, tujuannya yaitu ketika teman-teman memindahkan bike shape atau text box-nya secara keseluruhan, ini tidak berubah ya. Jadi beberapa text box yang kita buat dan juga shape-nya ini telah tergabung menjadi satu kesatuan shape. Nah, langsung saja kita praktekkan dan kita aplikasikan agar lebih mudah memahaminya. Nah, caranya cukup mudah. Untuk grouping sendiri, teman-teman pertama itu
bisa menekan tombol kontrol, akan tetapi jangan dilepas. Nah, kemudian teman-teman klik satu persatu mana saja shape atau ya text box yang hendak teman-teman grouping. Ya, misalkan ini. Nah, di sini ada format, teman-teman bisa memilih grouping. Nah, jadi text box yang teman-teman buat tadi itu sudah menjadi satu kesatuan. Jadi ketika teman-teman memindahnya ini tidak berubah isinya ya. Seperti itu. Misalnya teman-teman ingin mengintegrasikannya dengan teks. Nah, ini sudah menyatu menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian jika teman-teman ingin ungrouping atau memisahkannya kembali, ya sama seperti tadi, teman-teman bisa mengklik format. Akan tetapi ketika teman-teman ingin ungrouping, pastikan dulu ini shape-nya tidak inline with text. Nah, ketika shape-nya ini inline with text, maka ini tidak bisa di ungrouping teman-teman. Jadi teman-teman harus memilih with text wrapping terlebih dahulu agar ini bisa di ungroup. Nah, maka ini akan memisah lagi seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian tutorial textbox yang bisa saya bahas pada video kali ini. Apabila teman-teman terdapat pertanyaan, saran, atau kritik, bisa langsung menghubungi via email atau juga dapat menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget like, share, and subscribe.